Bab 284. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apakah dia melupakanku? Grid Mage, Braham. Jauh lebih lama dari setahun yang lalu, dia telah menugaskan Grid untuk menjadikannya sebagai Fast Cell of Soul. Fast Cell of Soul diperlukan untuk kebangkitannya. Tapi sampai sekarang, tidak ada berita dari Grid. Berdasarkan sedikit yang ia amati melalui orb mumut, Grid tampaknya tidak memiliki keinginan untuk memenuhi permintaan tersebut. Dia berencana untuk mengambil semua Pavranium. Braham telah mencapai batas kesabarannya. Dia telah mengirim pasukan golem sebagai peringatan. Namun, banyak hal tidak berhasil dan kemarahan Braham melambung tinggi. Keturunan Pakma. Ekspresi emosi jiwa adalah jujur. Fragmen jiwanya yang tersebar di seluruh benua, secara bersamaan berubah menjadi merah. Ada seseorang yang menemukan salah satu potongan jiwa. Kota vampir pertama. Astaga, aku merasakan kekuatan sihir kotor, siapa itu? Petik 2. Ruang-ruang itu mudah retak dan seorang wanita misterius muncul di depan jiwa Braham. Kekuatan sihir yang bisa dilihat di dalam dirinya luar biasa, seperti cahaya dari hati naga. Itu sudah cukup untuk membuat Braham gugup. Kamu. Kecantikan berambut hitam yang memancarkan kelembutan dan sensualitas. Dia begitu cantik sehingga itu tidak realistis. Tapi, jiwa Braham bergetar dengan panik. Mary Rose, bagaimana kamu bisa lolos dari sihir itu? Duke Vampire, Mary Rose. Seorang keturunan langsung dari pendiri Shizobriace, dan yang memiliki kekuatan sihir terkuat. Dia langsung meraih jiwa Braham. Aku bisa membuka segel kapan saja. Aku hanya bosan dan menikmati tidur. Petik 2. Kemudian dia bangun, karena bau berdarah yang berasal dari jubah laki-laki manusia. Mata Mary Rose melengkung, menjadi bentuk bulan sabit. Braham, kamu kehilangan darah murnimu dan merosot, akhirnya mati. Sekarang, hanya jiwamu yang tersisa. Penampilan sepele ini cocok untukmu. Jangan mengejekku. Mary Rose menatap jiwa Braham, yang perlahan-lahan menjadi semakin merah. Braham, kamu tidak akan bisa melakukan balasan. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Mary Rose menangani jiwa Braham seperti tanah liat, lalu tiba-tiba dia tersenyum. Itu adalah senyum cemerlang yang cukup untuk menerangi kota yang gelap. Apa kamu bermimpi tentang kebangkitan? Braham adalah kehadiran yang aneh. Dia tidak bergantung pada kekuatan bawaan klan, dan mengeksplorasi kekuatan sihir. Dia mungkin telah menyelesaikan sihir kebangkitan. Braham tidak membantahnya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa menghentikan kebangkitanku. Jika bahkan salah satu jiwaku yang tersembunyi di semua bagian benua tidak hilang. Suatu hari nanti, aku akan dibangkitkan sepenuhnya. Maka, aku pasti akan menggunakan semua usahaku untuk menghancurkanmu. Mary Rose menemukan jiwa yang berteriak itu, lucu. Aku ingin tahu seberapa jauh kamu bisa menjadi manusia fana. Kurung buka tanda seru kurung tutup. Fana. Braham membenci kata kutukan itu. Mary Rose mengembalikan jiwa ke posisi semula dan berbalik. Braham memanggilnya. Apakah kamu tidak akan menghancurkan fragmen jiwaku di sini? Braham telah diusir dari klan. Dia menggunakan fakta jika kegelapan mampu menyembunyikan jiwanya di kota-kota klan. Tapi dia pikir, itu akan dihancurkan, karena mereka ditemukan oleh Mary Rose. Namun, Mary Rose tidak punya niat untuk berurusan dengan Braham. Braham hanyalah cacing di depannya. Menyebalkan sekali. Inilah akhirnya. Mary Rose segera kembali ke istananya. Jiwa Braham tampak seperti nyala api, saat dia menyaksikannya pergi. Mutasi ini yang melampaui pendiri. Dia harus dibangkitkan. Aku akan membunuh orang yang membuatku seperti ini, mengambil hati mereka, dan mendapatkan kembali kehidupan abadi. Winston punya masalah. Ketika dia tumbuh menjadi kota terbesar kedua di utara, semua jenis kelompok menyusupinya, dan masalah terjadi. Berbagai kekuatan diciptakan dan berhadapan satu sama lain, menyebabkan kemunduran keamanan. Lady Irene harus pulih. Setelah memasuki bulan ke-6 kehamilannya, Irene menjadi depresi. Satu-satunya darah dan dagingnya, ayahnya, ada di perbatasan. Dan suaminya, Grid, ada di Raidan. Jadi, dia sendirian. Mendesah. Wajah keriput menghela nafas. Ketua Night Winston, Phoenix, sekarang sudah tua. Terlalu banyak baginya, untuk mengawasi pekerjaan yang seharusnya dilakukan Irene. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Seandainya saja Grid ada di sini. Phoenix mendesah di atas tumpukan dokumen, ketika sebuah suara mendesak terdengar. Kapten Phoenix. Darah ditumpahkan di Rain. Rain adalah nama sebuah bar di daerah kumuh. Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan banyak penjahat yang mengganggu keamanan. Wajah Phoenix bengkok. Siapa yang menyebabkan masalah? Double Build Merchant Group dan Yellow Guild bertabrakan. Double Build Merchant Group sangat menguasai pasar Winston. Baru-baru ini, mereka mulai membeli kulit orc dan bertabrakan dengan Ikeil Merchant Group, ketika mereka memperluas bisnis mereka. Grup Ikeil tampaknya telah merekrut Yellow Guild untuk menyerang kelompok Double Build Group. Bajingan kuning itu. Yellow Guild adalah kelompok yang kuat. Level rata-rata mendekati 200 dan mereka adalah guild terkuat di Winston. Untuk menekan mereka, Phoenix harus keluar sendiri. Ayo pergi.
Phoenix ditemani oleh tentara dan Knight. Knight terkuat di utara tidak sehebat itu. Rain Tavern. Lusinan orang menyaksikan Phoenix berlutut. Dia sangat terpukul oleh Yellow Guild. Kamu. Phoenix mengertakkan gigi. Dia memelototi seorang priest dari gereja Rebecca. Dong Pao. Priest gereja Rebecca, yang pernah menikmati PK dengan kelompok Sai, baru-baru ini menambahkan kekuatannya ke Yellow Guild. Tentu saja, itu karena uang. Betapa indah dan bahagia, menghasilkan uang dengan bermain game. Ini tip. Pemimpin Yellow Guild, Ang, melemparkan dompet ke arah Dong Pao. Itu adalah pembayaran untuk mendekati Phoenix sebagai seorang priest Rebecca, dan mengganggunya. Dong Pao tersenyum puas, setelah mengkonfirmasi jumlahnya. Bagus. Jangan lupa untuk membunuh semua saksi untuk berjaga-jaga. Tentu saja. Ang tidak berniat menyelamatkan Phoenix dan anak buahnya. Apakah dia takut dengan hukuman membunuh para Knight dan tentara? Dia bisa mengambil risiko. Dia berencana untuk meninggalkan kerajaan Eternal setelah pekerjaan ini. Kalau saja, aku bisa mendapatkan pedang transendensi diri. Pedang transendensi diri. Item legendaris yang seharusnya diproduksi oleh Grid selama masa-masa awalnya. Harga jual yang diharapkan adalah 1,5 juta gold. Tidak, jumlah player level 180 baru-baru ini meningkat. Jadi, itu akan menjadi lebih dari 2 juta, jika aku menaruhnya di pelelangan. Itu adalah jumlah yang bisa membalikkan hidupnya. Aku bisa minum dengan gadis-gadis. Memang, itu adalah tingkat keserakahan yang rendah. Ang yang gembira mendekati Phoenix. Phoenix dalam kondisi yang menyedihkan. Dia jatuh ke dalam perangkap dan berjuang melawan 40 anggota Yellow Guild, sendirian. Lebih dari setengah anggota guild telah meninggal, jadi harganya tidak murah. Tolong jatuhkan pedang transendensi diri, setelah mati. Sik. Kata Ang sambil tersenyum. Jika dia bisa mendapatkan uang, dia tidak akan merasa bersalah, karena membunuh NPC. Ang adalah pria yang tidak peduli dengan pembunuhan. Swaek. Saat pedang ganas mampu menusuk dahi Phoenix. Uok. Pisau emas terbang dan menusuk leher Ang. Anda telah menderita 3.900 damage. Senjata lempar bisa menyebabkan kerusakan sebesar itu. Ang mengalihkan pandangannya ke arah tempat pedang itu dilemparkan. Di mana orang ini? Jawaban datang dari belakangnya. Kira. Kuajak. Anda telah menderita 11.900 damage. Ini gila. Mengapa kekuatan serangan ini begitu kuat? Ang yang tercengang melihat Great Sword yang ditikam di sisinya. Itu adalah Great Sword berwarna biru, yang mengingatkannya pada pemangsa laut. Jangan beritahu aku. Ang menjadi pucat dan melihat ke belakang. Kemudian, itu seperti dia melihat hantu. Grid. Kenapa dia ada di sini di utara, padahal seharusnya di barat? Ang dan anggota Yellow Guild lainnya tidak bisa mempercayainya. Grid mengayunkan Great Sword itu pada mereka yang tidak bisa berkata-kata. Bajingan nakal ini, beraninya kamu mengacau di wilayah istriku. Peok, puk-puk. Serangan satu sisi bahkan tidak layak dijelaskan. Player di awal tahun 200-an tidak tahan dengan Grid. Grid, sudah lama sejak aku melihatmu. Dong Pao yang bersembunyi di sudut, dengan canggung menyapa Grid. Penipu itu mulai bertindak. Hari ini aku tersentuh oleh bimbingan Dewi Rebecca. Kebetulan aku disatukan kembali olehmu di tempat ini. Grid, aku sudah bertobat sejak pertama kali bertemu denganmu. Tapi kemudian, aku disandera oleh orang-orang jahat dan digunakan. Kamu punya menyelamatkanku, jadi aku harus membayar rahmat ini. Kamu siapa? Dong Pao malu dengan pertanyaan yang tak terduga. Kamu tidak ingat aku? Iya, aku tidak bisa mengingatmu, karena kapasitas otakku tidak cukup baik. Apa yang kamu katakan? Diam. Peok, bam. Kuheuk. Pada hari ini, Yellow Guild dan Dong Pao yang dipukuli seperti anjing, kehilangan kewarganegaraan mereka. Sekarang, mereka tidak bisa melangkah kemanapun di wilayah Steim. Mereka juga dijatuhi hukuman 2 minggu satis fee di penjara. Itu membuat frustasi bagi seorang player untuk dipenjara selama 2 minggu. Secara khusus, Dong Pao merasakan keinginan untuk keluar dari permainan, karena karyanya telah hancur 2 kali oleh Grid. Aku perlu mengatur keamanan segera. Grid menerima laporan tentang patung Winston dari Phoenix dan segera memanggil Jude. Jude sangat kuat, setelah dipersenjatai dengan Dying Slave dan armor terbaik. Levelnya di atas Phoenix, yang tidak lagi berkembang karena usianya. Ajari para prajurit di sini dan hukumlah mereka yang menyebabkan gangguan tanpa ampun. Ya. Jude tidak punya pikiran. Dia hanya mengikuti perintah Grid. Para prajurit Winston harus merasakan neraka dari latihan keras Jude. Akibatnya, ada desertir dan prajurit yang terluka. Tapi, beberapa prajurit yang bertahan dalam pelatihan bisa menjadi elit. Jude mengumpulkan para prajurit dan dengan cepat menstabilkan keamanan Winston.